sampai ngos-ngosan. Nah, ini kita mendapati sebuah jungkup. Sayangnya nggak ada orang sama sekali. Mas, dan bangunannya di sini itu bisa dibilang terbesar, teman-teman. Oke teman-teman, ini kita menelusuri sebuah candi yang sangat megah ya, bisa dibilang termegah di area Gunung Penanggungan ini teman-teman. Di tempatnya itu ada di tengah sana. Jadi terus penelusuran kita hari ini. Oke teman-teman, jadi jalannya memang dari tadi ya, saya sudah 20 menit ini ya naik seperti ini. Lumayan agak tajam teman-teman. Di hari ini lumayan cerah, posisi sudah jam 11 lebih ya, jadi agak panas. Untungnya di sini tuh masih banyak pepohonan, jadi agak sejuk. Memang agak rimbun, nggak terlihat untuk pemandangan di sekelilingnya ya. Karena ini untuk letaknya itu nggak terlalu tinggi ya, sekitar 960 mdpl. Nah ini nggak terlihat sama sekali, nggak ada orang sama sekali teman-teman. Tunjuk arah pun hilang sama di sini. Semoga nggak salah ya. Ini suara burung-burung dengar. Kayaknya ini bekas sepeda bisa naik sini teman-teman, tapi kayaknya yang seperti sepeda-sepeda trail itu ya. Nah, ini saya dengar ada sepeda trail, suara sepeda trail. Slow clear pak nih ya, slow clear, slow clear. Nggak pernah, gini. Kok tak lihat nggak ada petunjuk tadi di situ ada di bawah. Oh, iya. Tapi masih belok tadi nggak ada gitu. Ini terus belok kiri ya? Kiri. Iya, iya. Makasih mas. Kok sendirian? Gengge, mari. Hati pak. Jadi di sini tuh buat rute trail ya. Ini kok kayak nggak pernah dilewatin ya. Mungkin yang ini ya. Sama aja kayaknya. Mungkin itu jalur lama, arahnya tadi ke sana. Tapi ternyata sambung ke sini, teman-teman. Jadi mas-mas yang trail tadi itu juga nggak tahu tempat ini.
Oke, ini kayaknya yang belok kiri ini sudah clear. Itu ada penunjuk arah tuh. Kendaraan betul ya. Ini kayaknya ada bekas orang lewat juga ini. Sangat sepi sekali teman. Tidak ada satu orang pun ini. Kayak ular itu. Oh, burung-burung. Sangat sepi sekali teman. Sini tuh masih rimbun ya. Kayaknya jarang orang kesini teman. Lumayan ya, muter kayaknya ini dulu jalannya. Sangat sepi sekali. Nah, itu ada tanda lagi teman-teman. Nah, arahnya sini ya. Ih, sangat sepi sekali teman-teman. Nah, ini tunjuknya teman. Agak nggak kelihatan. Wih, jalannya tambah terjal ini. Kayaknya ada 2 jalur ini. Gimana ini ya? Kayaknya yang ini teman. Tapi kok kayaknya ini nggak bingung saya. Ada 2 jalur nih. Bayangin aja. Wih, di jalurnya kayak tambah gak pernah dilewati orang ya. Kita balik lagi aja ya. Yang ini kalau agak menjauh kalau kita lihat ya. Di sini tuh rimbun teman-teman. Ini jalannya teman. Merinding. Nggak pernah dilewati.
Kayaknya saya harus cari tongkat nih. Wimbun. Nggak ada tongkat sama sekali. Ini ada. Baca kaca barangkali ada. Ini ya. Tuan puas. Ini ya. Ada orang lewat nih. Kemuka aja nggak keliru nih jalannya. Ini pernah dibersihkan, dibabat. Jalannya kayak muter ini. Banting kiri lagi. Lihat sini. Suram gini. Kok tambah enggak? Lihatin jalannya ya. Seperti ini ya teman. Ya, lihat di terangnya. Kayaknya salah jalur ini. Nggak ada petunjuk arah sama sekali. Oke teman-teman, setelah 1 jam ya, kita melihat kayak semacam bunga-bungaan di atas sana ya teman. Mungkin kayak ini sudah pertanda mendekati sebuah tempat candi kuno ya. Ingat, biasanya di dekat-dekat candi itu dibangun kayak semacam taman-taman bunga-bungaan seperti ini teman. Semoga aja kita nggak tersesat ya kalau kita melihat jalannya ini sering dilewati. Lumayan terjal jalannya teman. Sampai ngos-ngosan.
Ini juga kita mendapati ada kebun bambu di atas gunung. Oke, kita lanjut teman. Nah, ini teman, kita mendapati sebuah jungkup. Alhamdulillah akhirnya Candi Seloklir. Ini merinding, ada sebuah candi di atas sini. Sayangnya nggak ada orang sama sekali. Wadidaw. Oke, jadi setelah 1 jam perjalanan ya, kurang lebih 1 jam teman-teman, kita sudah sampai di area Candi Seloklir, candi yang termegah di lereng Gunung Penanggungan teman-teman. Mengingat untuk luas dan bangunannya di sini itu bisa dibilang terbesar teman-teman. Bisa kita lihat ya, di antara candi-candi yang di wilayah Gunung Penanggungan ini tidak selebar ini teman-teman, dan sangat tinggi sekali untuk susunan undakan-undakan teras berundaknya teman-teman. Dia ada beberapa tingkatan di sini. Memang sebagian kalau di atas itu kita lihat untuk struktur batunya itu mungkin bisa jadi terpendam ataupun tergerus kena bencana zaman dahulu teman-teman. Untuk yang bawah ini karena kemarin diekskavasi, jadi terlihat terpendam sekitar 1 meter ini ya. Jadi saat Candi Seloklir ini pertama kali ditemukan oleh seorang mandor kopi dari kolonial Belanda dulu ya, yaitu Brockville pada tahun 1904. Nah, ini ikon sudah disituskan teman-teman. Di depan kita ini bicara tentang Candi Seloklir ya teman, atau watu kelir menyebutnya sini ya. Sebenarnya itu selo itu watu ya, sama batu untuk bahasa Indonesianya itu. Dan kelir itu corak atau ragam hias. Jadi memang candi di Seloklir ini mayoritas banyak sekali ditemukan sulur-suluran ataupun corak ragam hiasnya atau kelir orang menyebutnya. Jadi dinamakan watu kelir atau Seloklir. Jadi untuk nama aslinya kita juga kurang tahu. Nah, seperti ini. Masya Allah, kita di sini itu sendirian teman-teman. Ternyata di atas sini tak ada satupun yang kesini. Padahal ini bertepatan hari Minggu teman-teman. Kalau kita melihat di sisi kanan itu, hanya sangat rumuk sekali. Dan ada beberapa pepohonan bambu yang sangat lebat teman-teman. Di dahulunya bisa kita bayangkan sebelum diekskavasi ya, kemungkinan itu nggak terlihat sama sekali ya. Mungkin hanya sebuah gundukan seperti depan kita ini. Untuk di depan kita ini kita melihat sebuah kayak semacam lumpang tapi agak besar teman-teman. Tapi bentuknya itu unik, agak lonjong teman-teman. Kayak semacam tempat pemandian kecil gitu dengan bayi. Kita juga kurang tahu ya. Seperti ini. Untuk relief di sini itu konon katanya itu ada satu arca Panji, yaitu memakai topi yang sekarang sudah diamankan di ITB Bandung. Jadi tadi bisa menjumpai. Kalau kita cek ya, kita cek di sebelah sini
kita mendapati beberapa sulur-suluran, dan ada juga yang menarik teman-teman, ada motif-motif kepala tengkorak. Nah, ini banyak sekali kita temukan di sini katanya. Jadi kita akan coba mengecek apa masih ada teman. Jadi kalau kita melihat yang di bawah ini mungkin cuma berapa ya, 20-30 sentian lah untuk penggaliannya. Ini terlihat kayak semacam strukturan memanjang ke sana teman-teman. Bisa jadi sampai ke depan sana ya untuk halamannya ya. Ini kembali di sini ya. Ini batu berundaknya di sini. Nah, ini di sisi kanannya juga kita mendapati relief tengkorak. Ini juga ada semacam kayak kala ini, kaca kala tapi kecil. Memang sambungannya nggak ada. Nah, ini kalau kita lihat strukturannya yang kanan ini masih utuh teman. Nah, seperti ini ada corak hiasnya mengarah ke sana, dan ini kayaknya sudah longsor teman. Memang sebagian juga sudah tidak terlihat, ini sangat besar sekali teman. Ini saja cuma satu undakan ini aja sudah berapa undakan ini, belum ke atas sana ya. Nanti kita akan mencoba mengecek, tapi saya tidak lewat sini ya karena kakinya itu malah rusak teman. Seperti ini ya, sebisa mungkin kita menjaga agar masih tetap terstruktur ya teman. Jadi untuk relief di sini itu yang di atas itu kayak semacam ornamen lancip, hias-hiasan sebuah candi Hindu Buddha. Jadi banyak sekali kontroversi yang masih berkembang di sini ya. Tapi yang mengejutkan lagi, untuk ekskavasi terakhir kemarin itu mendapatkan 2 buah angka tahun teman. Angka tahun 13 kalau tidak salah 1356 dan 1360 teman-teman. Kalau kita konversikan tahun Saka itu ya, jadi tahun-tahun itu merujuk pada zaman era-era kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Sri ya, atau Swita, Putri Swita ya, Ratu Swita teman. Nah, ini kalau di atas ini kita melihat di sana banyak sekali strukturan yang dinamakan clear tadi ya. Dan nanti coba ke sana mengecek apa aja yang masih ada di sana ya. Wow, lelah kita terbayar teman-teman. Seperti ini ya, sangat megah sekali. Padahal berada di atas pegunungan di baratnya Gunung Penanggungan. Hari ini agak mendung teman-teman. Ini tindakan yang kedua ya. Ini yang ada, ini kalau kita lihat itu mirip-mirip bejana naga teman-teman. Ini ada hiasan sisik naga reliefnya. Ini loh. Amazing teman-teman.
Jadi memang sebagian enggak terstruktur, yang di bawah itu masih terstruktur meskipun agak melengkung sedikit ya. Bayangkan berapa undakan lagi nih. Bayangkan dahulunya begitu megahnya candi ini teman-teman. Dan coba naik lagi ya. Kita lewat sebelah sana aja biar terlihat yang sebelah kanan lagi. Coba saya memutar ya. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ibadi sholihin. Amit bah putun sawan. Nah ini teman-teman. Sebelah kanan kita ini ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar seperti ini. Ini unik juga ya, kayak semacam ubah tapi di atas teman-teman, kayak semacam padmasana. Oh ini banyak ini teman. Jadi memang di sini tuh tumpang tindih ya untuk tahunnya. Sebagian orang menyebutnya itu sebelum era-era kerajaan ya, untuk tahunnya juga pernah ditemukan tahun berapa gitu ya. Jadi memang tumpang tindih, setiap era itu eh, selalu mengadakan pembaruan dan memberikan angka tahun. Dan yang terakhir ini angka tahun dari era kerajaan Majapahit, era Ratu Swida teman-teman. Sangat megah sekali. Bisa dibayangkan membangun candi semegah ini di atas pegunungan Penanggungan teman-teman. Lagi-lagi kita mendapati strukturan masih utuh ini teman-teman. Ini seluruhnya juga masih terstruktur rapi. Ini undakan kedua. Di tengah-tengahnya ini kayak semacam ada sebuah percandian dulunya ya. Nah, ini ada umpak tuh. Ada pondasi sebuah bangunan. Di kirinya ini sama ya, sayangkan masih terstruktur kayak asli ya, belum berubah. Memang agak mendung hari ini, jadi nggak terlihat untuk view bawah ya. Ini kita mendapati ya Mbah, kita lumpang teman-teman, lumpang yang mirip-mirip di apa ya, yang kemarin saya ke Begal itu ada, dan di Selau teman-teman. Nah, ini Candi Puro teman-teman, ada seperti ini, cuma besaran ini. Nah, ini di sisi kiri kita ini daunnya itu dikasih cungkup teman-teman, ya mungkin sudah aus ya, mengingat sudah lama. Ini banyak sekali ornamen-ornamennya di sini. Semoga aja nggak hujan hari ini ya, karena jalurnya itu agak licin ya. Oke, coba ngecek ini batunya kayak agak putih, mungkin belum. Nah ini strukturnya itu nggak sama ya, kayak semacam mengunci. Ini sama tadi ya, ornamen-ornamen kayak di Candi Naga. Nah ini teman-teman, banyak sekali clear di sini teman. Clear ragam hias, kayak semacam orang, relief orang. Memang enggak apa ya, tertata persis ya, seperti ini, putus-putus teman-teman, sebagian. Sangat bagus sekali.
Di sebelah kiri lagi ini kita mendapatkan ada kayak semacam relief Panji ya, yang di Kendali Sodo itu. Nah, wow, bagus sekali teman-teman. Nah, ini persis sekali di relief Kendali Sodo kemarin yang menceritakan kisah Panji. Jadi sebagian di sini itu ada floral dan ada anomali-anomali. Nah, ini wow, bagus sekali ya. Jadi di sini itu simpang siur ya, menurut salah satu pakar Ismail Lutfi itu ya, Bapak Ismail Lutfi itu, di sini itu memang ada relief Panji, tapi juga ada relief kayak semacam resi ya teman. Ya, katanya itu ada patung resi juga. Tapi ya kita kurang tahu ya yang mana ya. Di sini itu masih kontroversi untuk kisah-kisahnya. Di ada kisah Panji, juga ada simbol Karesian. Mengingat di sini itu ada jalur spiritual atau jalur Karesian ya teman. Untuk agama Majapahit sendiri sebagian juga ada yang menganut Karesian. Banyak sekali teman. Untuk angka tahunnya kita juga kurang tahu, mungkin sudah diamankan. Amazing sekali teman-teman, amazing sekali. Nggak ada orang satupun di sini ya yang bisa ditanya-tanya. Wow. Nah, ini persis reliefnya di kita Panji itu ya. Nah, di depan kita ini ada flora-flora, itu ada pepohonan. Ini misalkan kehidupan sehari-hari zaman dahulu. Ini banyak sekali kelir-kelirnya, makanya di sini itu dinamakan Watu Kelir atau Selo Kelir. Banyak sekali ya undakan-undakan di sini. Mungkin untuk paling atas biasanya kan ada altar pengujian, tapi di sini tuh nggak terlihat teman. Ya mungkin memang kalau lihat strukturnya itu sudah longsor teman. Itu ada bendera merah putih. Kita coba ke atas lagi ya, biar apa. Nah, ini tiga undakan ketiga ini. Ini ada berapa relief sama juga. Ini ada kayak semacam Putri Chandra Kirana yang di kisah-kisah Panji itu ya. Nah, ini memang nggak bisa sambung ya, kayaknya itu putus-putus, sebagian putus-putus. Wow. Bayangkan tingginya seperti ini untuk undakannya, sangat lumayan terjal. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu karena hari sudah mendung. Kita lihat ya, kita cukupkan
penelusuran kita hari ini, karena juga kita tidak ada teman hari ini. Oke, sampai di sini penelusuran kita hari ini. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.